Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah yang mungkin akan terjadi di 7 hari ke depan. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat situasi dan kondisimu dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja. Ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu. Kira-kira apa yang akan terjadi di 7 hari ke depan? Aminkan yang terbaik ya, kalaupun ada yang negatifnya dipakai untuk berjaga-jaga supaya jangan itu terjadi. Oke, kita langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Di mana yang akan terjadi di 7 hari ke depan. Kita lihat. Oke, sudah ada satu kartu yang keluar di sini. Ada King of Cups. Wow. Saya lihat kamu lebih tenang ya. Ini ada orang yang pancing-pancing emosi. Ya, ataupun mungkin kamu lagi ribut dengan pasangan atau dengan anak tantrum ya. Jadi kamu emosian. Tetapi saya lihat di sini kamu bisa menahan itu. Dari kantor pun mungkin banyak pekerjaan, ribut dengan pimpinan, senior, ataupun klien, tetapi kamu tetap lebih menenangkan diri untuk tidak terpancing emosi, walaupun kamu udah emosi di hati gitu. Tapi kayak macam kamu tarik nafas, sabar gitu. Jadi nggak keluar, cuman di dalam. Ya, kondisinya akan ada orang yang mungkin membuatmu kesal. Tetapi kamu berhasil untuk bisa mengontrol emosi di mana akhirnya meredam masalah. Karena kondisinya kamu diam. Ya, kamu bukan berarti kalah atau malas gitu berdebat ataupun cuek gitu, tidak, tetapi kayak kamu bijaksana untuk meredam masalah dan lebih fokus pada solusi. Ya. Jadi kestabilan emosimu akan lebih baik ke depannya, walaupun mungkin kamu betul-betul kecewa dengan mungkin perkataan ataupun ada kelakuan mereka yang mungkin kondisinya menyinggung hati, tetapi kamu lebih ya udah, kita diam aja gitu. Jadi kamu dewasa dalam bersikap ya. Dan itu akhirnya ada yang malu sendiri ya. Dalam artian pada saat mungkin dia membulimu ataupun mungkin mau mancing-mancing emosimu, tapi kamu tidak gubris ya, kamu tidak meladeni, akhirnya dia diam sendiri dan akhirnya ya dia malu gitu ya, akhirnya dia diam dan ada penyesalan, kenapa ya saya bicara seperti gitu, dia nggak respon, langsung dia diam, berarti dia marah gitu. Jadi dia yang rasa bersalah sendiri tanpa kamu bicara, tanpa kamu ada ekspresi ya. Nah ini, kedewasaan sikapmu akhirnya membuat mereka tersadar bahwa apa yang mereka lakukan kepadamu itu tidak baik. Dan mereka akhirnya
malu sendiri. Wah, nih ya. Jadi ke depan, di 7 hari ke depan, banyak hal yang mungkin membuat kamu capek secara mental. Tetapi kamu tidak marah-marah. Pokoknya kamu tuh kayak macam, ya udah, sabar, sabar, sabar ya. Saya lihat di sini kamu lebih dekat dengan Tuhan. Karena banyak masalah, bukan hanya masalah ini yang harus saya selesaikan, ada masalah di rumah, di ini, di itu gitu ya. Jadi kamu kayak macam harus bisa menghemat energimu dan lebih fokus pada kewarasan ya, ketimbang meladeni orang-orang stres, orang-orang yang bikin tambah mumet, orang-orang yang cari masalah dan menambah masalah. Jadi kamu lebih banyak diam ketimbang bergelut dengan argumen yang tidak menghasilkan apa-apa, menghasilkan pusing, stres dan musuh. Jadi kamu lebih oke, saya diam aja ketimbang banyak masalah muncul nanti kalau saya berkicau ya. Jadi kamu sabar ya menghadapi kritikan ataupun gosip ya, ataupun bulian dari orang-orang yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja berkata kepadamu ya, berkata kasar lah bahasanya, walaupun mungkin dibawa dengan lelucon ya, tetapi itu tidak lucu ya, dan kamu merasa bahwa ya sudah, biarkanlah semesta yang membalas mereka ya. Nah ini bagusnya di sini, kamu lebih tenang menyerahkan semua kepada semesta ya, ketimbang kamu berkicau ujung-ujungnya malah tambah banyak masalah, atau bahkan kamu pergi menghindar dari geng mereka atau link mereka atau circle mereka, ketimbang di situ terus tapi akhirnya kamu jadi korban. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana akhirnya menentukan sikap untuk bisa lebih dewasa dalam mengontrol emosi. Oke, kita lihat lagi di sini ada the sun, ada page of cups, ada straight, dan ada nine of wands. Wow. Di sini karirmu bagus ya. Di sini kelancaran karir. Jadi yang negatif-negatif tadi, apa kata orang itu kamu nggak terlalu pusing karena kamu fokus ke kerja dan kerja. Ya, jadi selama tidak menghasilkan uang, menghasilkan pusing, di-cut ya. Selama menghasilkan uang saya akan melayani. Tetapi kalau ribut-ribut tadi nggak menghasilkan duit, ya sudah, kamu bicara apapun terserah ya, nggak peduli. Nah ini, jadi kamu berfokus pada karir ya. Ada masalah, ada PR-PR kamu yang harus diselesaikan, kamu selesaikan. Nah ini ya. Ada juga yang saya lihat diterima pekerjaan. Jadi kamu melamar pekerjaan akhirnya diterima ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu mau sambilan diajak bisnis ya, bisa. Saya lihatnya ada penambahan job ya, entah freelance ataupun kamu mungkin bantu-bantu ya. Ini job ini dalam tanda kutip ya, bisa menghasilkan duit atau ada hajatan yang mana keluarga minta bantuan tenaga atau teman ya, minta bantu lah gitu. Jadi kamu tuh kayak macam dibutuhkan gitu, entah tenaga, pikiran ya, ataupun ya waktumu gitu. Jadi dari karir kamu ya, ibaratkan gini, kamu nih pintar masak, terus ada orang mau acara, yuk bantu dong, saya mau acara, nanti kamu tolong masakkan lauk gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana talentamu, bakatmu itu akhirnya mereka akui gitu, wah ternyata masakanmu enak gitu kan, otomatis kan kamu bahagia gitu kan. Nah ini juga, kalaupun mungkin ada PR-PR mereka atau tugas-tugas mereka yang kamu yang nggak tahu, kalau mungkin studi ataupun kantor, kamu bisa menyelesaikan, mereka minta bantu gitu, karena mereka tidak paham, tolong diajarkan gitu. Nah ini, jadi kamu punya lebih dari mereka sehingga mereka minta tolong. Ataupun ya itu, kerja ya, kamu ditambahkan tugas, tanggung jawab, kamu lembur, ujung-ujungnya dapat duit, ataupun kenaikan jabatan ya. Nah ini, ataupun tadi kamu lamar kerja akhirnya bisa masuk ke perusahaan yang mana kamu sukai itu, yang kamu lamar ya. Saya lihat seperti gitu. Jadi untuk karir lancar ya, karir lancar, kamu profesional, dan saya lihat juga memang kamu menyelesaikan tugas-tugas kamu dengan baik ya. Sehingga tadi saya bilang ada penambahan tanggung jawab ataupun ada kenaikan jabatan ya. Oke, itu yang saya lihat. Kita lihat lagi. Two of Cups, Nine of Cups,
The Star, Queen of Wands, Pack of Wands. Wow, ini bicara tentang keuangan. Ya, ada peningkatan keuangan sedikit karena kamu tidak boros ya. Ya, peningkatan sedikit ya, ketimbang yang kemarin nggak ada uang. Ini ada mungkin kamu terbayarkan bonusmu, tunjanganmu, gaji naik, ataupun mungkin kamu dapat salam tempel ya. Ada sedikit rezeki yang bisa kamu tabung. Ya, kebutuhanmu juga di akhir bulan ini saya lihatnya bagus ya. Kamu bisa memanage semuanya dengan baik. Kalaupun ada hutang-hutang, kamu bayar dulu hutangmu, baru kamu berbelanja kebutuhanmu. Atau bahkan kamu nggak belanja-belanja, karena kamu tahu bahwa kebutuhan mendatang akan lebih banyak. Jadi kamu punya safety ketimbang kemarin-kemarin nggak ada safety sama sekali. Ya, jadi untuk 7 hari ke depan dompetmu masih terisi karena kamu tidak terlalu banyak belanja, nggak terlalu banyak jajan, gaya hidup dikurangi, terus jalan-jalan juga dikurangi, banyak makan di rumah ketimbang jajan, ya. Hidup sehat, nggak sakit-sakitan ya, karena sakit-sakitan juga tuh perlu biaya ya. Jadi ke depan nih saya lihat kamu akan olahraga, terus juga jalan kaki, jogging-jogging ya, hirup udara segar ketimbang rebahan-rebahan ya. Jadi kamu gerak-gerak akhirnya apa? Masuk-masuk angin itu hilang, flu-flu, sakit kepala itu hilang ya. Yang mana mungkin kemarin-kemarin kamu konsumsi obat dibeli gitu. Terus mungkin kamu ke massage, pijat ya karena masuk-masuk angin gitu. Lebih ke hidup sehat dan akhirnya uangnya juga nyaman gitu. Karena uang itu kan energi kan. Jadi pada saat kamu ada di kondisi bahagia, enjoy, happy ya uang juga nyaman. Kalau kamu di kondisi sakit-sakitan itu kan vibrasinya rendah ya otomatis uangnya pergi. Nah ini kondisinya kamu tenangkan hati, tenangkan jiwa, tenangkan pikiran, akhirnya uang itu juga ada. Dimana ya mungkin di saldomu mungkin masih ada 1 juta ya. Ataupun mungkin di dompetmu ada 5 juta ya. Itu untuk safety ya, bukan untuk ya dipakai langsung. Jadi kalau urgent baru kamu pakai. Nah ini jadi untuk keuangan bagus ya, pengeluaran tak terduga juga saya lihat nggak terlalu banyak ya. Dan ada peningkatan sedikit ini artinya macam contoh gajimu bertambah ataupun mungkin kamu dapat tunjangan bonus ya. Jadi yang mungkin kamu cuman bisa nabung 500.000 akhirnya bisa tambah 500.000, makanya ada tabungan 1 juta. Ini contoh ya. Lebih bagus lagi ini contoh tabungannya segitu. Ketimbang kemarin-kemarin nggak ada sama sekali. Dimana kamu punya hutang sudah lunas, biaya hidup juga sudah lunas, makan juga saya lihat di sini kamu makan sehat, masak, terus cari makanan-makanan yang bergizi, ya, tidak banyak jajan, tidak banyak jalan, ya. Nah ini jadi hidupmu sehat, hidupmu teratur. Akhirnya apa? Uang bisa lama-lama di dompetmu, uang bisa lama-lama di rekeningmu, uang bisa lama-lama di kantongmu ya. Jadi dari sisi keuangan juga bagus ya. Ada pula yang saya tadi bilang kamu kerja part time ya otomatis kan ada uangnya ya karena gaji kamu double ataupun kerja sampingan akhirnya ada tambahan dari sisi finansial. Nah ini kamu nggak, saya lihat juga di sini kamu akan bercocok tanam, bertani, berkebun. Nah ini sama-sama juga dengan penghematan, di mana ya kamu bisa hemat uang belanja sehari-hari, contohnya beli cabai, beli tomat ya, ataupun beli sayur. Nah ini kamu ada di halaman rumah kamu tanam-tanam sayur, tanam-tanam cabai, tomat yang sehari-hari bumbu-bumbu dapur, ketimbang beli kamu udah tinggal cabut aja. Dan mungkin ada beberapa yang hasilnya berlimpah kamu bisa jual. Nah ini akhirnya menambah penghasilanmu ya. Begitupun juga kamu jual-jualan, saya lihat online ya, ataupun mungkin reseller ya, kamu jual barangnya orang, akhirnya kamu dapat komisi. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana ada pekerjaan-pekerjaan dari online ya. Jadi kamu tidak duduk diam di tempat ya, rebahan-rebahan tapi tetap kerja. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana saya bikin konten, setelah bikin konten baru video-video, nanti ada yang tanya-tanya belanja deal, oke, kita jual beli transaksi gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu, jadi nggak ada gengsi-gengsi lagi di bulan akhir bulan ini ya. Apapun selama halal dikerjakan dan kamu mampu, kamu kerjakan ya. Nggak pernah mau lihat ini itu, orang mau lihat ini tuh nggak apa-apa, mereka mau menghina nggak apa-apa, nggak peduli. Kayak macam dulu kamu kayak macam jangan dong, jangan, sekarang nggak ya. Jadi cari hidup masing-masing ya.
nggak kerja nggak makan. Jadi ada beberapa yang nggak gengsi-gengsi lagi dan lebih produktif karena semangat. Kenapa? Karena sehat badannya. Ketimbang kemarin loyo-loyo, pusing, stres, yang nggak ada duit lagi. Ini dikasih badan sehat, sudah segar, ada modal. Kenapa nggak kita gerak, kita action? Nah ini ya. Jadi ada beberapa yang mungkin jualan pakaian, jualan kosmetik, atau jualan nasi kuning, atau jualan kue ya. Pokoknya apapun yang dikerjakan selama mampu dan halal kamu kerjakan. Ya. Nah itu. Jadi untuk finansial bagus ya. Ada tabungan, jangan takut ya. Dan terakhir kita lihat di sini ada The Tower, ada Knight of Wands, Eight of Pentacles, The Hermit, dan King of Swords. Wow, ini masalah sakit hati. Masalah sakit hati nggak ada sakit hati. Kalau mau pergi aja. Ya, bicara percintaan ini kamu nggak terlalu mau pusingkan dengan orang yang berdrama. Ya. Jadi saya lihat orang-orang berdrama tuh cut dalam hidupmu karena kamu mau waras ya. Jadi kamu lebih baik sendiri ketimbang mempunyai pasangan tapi bikin pusing ya. Kalaupun sudah ada pasangan ya sudah, kamu kayak macam ya tupoksinya kamu kerjakan, saya kerjakan tupoksi aku. Jangan bikin pusing. Kalau mau bicara yang santun, yang sopan gitu. Tapi kalau ada yang berdrama kamu cut ya. Ini lebih ke pacar-pacar yang mungkin masih mau kenal-kenal PDKT, kamu nggak terlalu mau gubris ya karena kamu merasa bahwa ya kalau memang kamu serius ya serius, jangan cuma datang untuk persinggahan atau hanya memanipulasi ataupun hanya memanfaatkan. Kalau mau serius gitu, tunjukkan keseriusanmu dari apa ya. Jadi kalau mau serius ya serius dengan tindakan, bukan ucapan aja, bukan janji-janji palsu ya. Jadi ada beberapa yang mengkat orang-orang yang hanya memberikan janji ya. Begitupun dengan pasangan, kalaupun mungkin sekarang sudah bersama ya, saya lihat lebih dewasa, nggak mau pusing, nggak mau ribut, kamu kamu mengurusi urusanmu, tupoksimu, dia pun sama ya, lebih ke ingin ketenangan, kewarasan ketimbang ribut-ribut, drama dan tantruman ya. Jadi fokus kepada anak, kesehatan anak, terus rumah dibersihkan, halaman, semuanya rapi, nyaman, habis itu istirahat yang cukup ya. Nah itu, jadi untuk percintaan lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Dan kalaupun mungkin sendiri pun, kamu lebih senang gitu ya. Tidak merasa galau, tidak merasa sepi, karena kamu tahu bahwa kesendirian, ketenangan, kenyamanan itu nomor satu. Maaf agak berisik ya. Jadi saya lihat untuk percintaan, kamu mau cinta yang nyata, cinta yang dewasa, bukan cinta drama, cinta palsu, atau cinta memanfaatkan. Ya, dan memang intuisimu kuat, saya lihatnya di sini. Kalau ada yang mendekati cuman hanya untuk menyakiti, kamu cut. Kamu nggak terlalu bucin ataupun mengemis cinta, nggak ada. Jadi kamu lebih ke saya kalau memang jodoh pasti nggak kemana. Kalau tidak ya sudah gitu. Ya, karena kamu lebih berfokus pada ketenangan batin. Ya, jadi lebih ingin waras, lebih ingin tenang, lebih ingin damai. Kalaupun sendiri ya nggak apa-apa, santai baik, yang penting ada duit. Ketimbang punya pasangan diporotin jadi kere, miskin ya, nggak mau ya. Apalagi mau dapat mokondo ataupun perempuan matre. Nah ini, jadi kamu lebih ngapain saya kasih orang uang, saya yang kerja, bukan saya yang nikmati ya. Kalau bisa ya kamu yang kasih aku uang dong gitu. Jadi koneksinya untuk pacar-pacar kayaknya lebih tenang, nyaman, damai. Kalaupun mungkin sendiri ya nggak apa-apa ya. Kalaupun ada pasangan ya lebih mau kerja sama aja ya, dan lebih tenangkan diri, nggak mau drama, nggak mau ribut ya. Dan saya lihat di akhir bulan ini ya, ataupun di 7 hari ke depan ya, dimana hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, dan penuh dengan rezeki. Kenapa? Karena hatimu tenang. Akhirnya rezeki banyak datang kepadamu. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.